uber-uber si kademnya sampai ngamuk ya. Difitnah katanya, dituduh katanya menahan uang, ya bukan difitnah, dituduh menahan uang APBD 4 triliun. Dicek bolak-balik di bank di mana, oh itu berupa giro, oh berupa ini, oh berupa deposito. Sampai si kademnya ngamuk, siapapun yang bohongin saya akan saya pecat hari itu juga. Dapat bunga depositonya, ya kan? Mereka mendapat bunga depositonya dimainin lagi sama mereka, ya kan? Nah, kedua, ya mereka bisa bisa memboikot Prabowo. Musuh-musuhnya Prabowo ini bisa menghancurkan negara Indonesia loh. Kalau sampai uang itu tidak cair ke masyarakat, Prabowo bisa hancur loh ini. Jadi bohong bener ya kalau bilang Turki lebih kuat. Kalau lebih kuat pasti sudah lama Turki akan jajal Israel ya. Di seluruh dunia tidak ada militer yang lebih kuat daripada IDF. Ya, tidak ada. Tidak ada militer yang lebih kuat IDF. Tidak ada intelijen yang lebih canggih daripada Mossad. Belum ada, belum ada ya. Tapi inilah, ini kan bullshitnya nih media goblok ini kan, media ini media tolol. Ya kan. Nah, sekarang kenyataannya adalah begini nih. Kalau sampai Indonesia nggak dapat proyek ini, aduh goblok bener nih Indonesia. Padahal udah kasih lampu hijau sama Donald Trump sama Netanyahu. Tapi kalau Indonesia sampai nggak dapat ini, wah tolol Indonesia nih. Ini punya peluang besar Indonesia padahal untuk dapat proyek tentara bayaran ini ya. Shalom Indonesia, shalom semuanya yang ada di Eropa, di Israel, di Haifa, alma mater saya, dan di seluruh dunia yang beradab, dan juga yang di Zoom dan di YouTube, dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda memutar ulang kembali di platform apapun. Saya Dr. Joseph Paulusang, Nabi 26, suara kenabian bagi dunia, kembali mengudara dan kita selalu memberikan edukasi, ya benar-benar edukasi karena yang saya ungkapkan di sini bukan ungkapan omong kosong, ya seperti para pengamat Indonesia, profesor, doktor, kompresor, bocor yang bicaranya dobol semua, kalau ngomong bisa meleset semua. Semua pembicaraan di channel ini, ya semua nubuatan, analisa politik militer internasional belum pernah meleset. Tema kita hari ini adalah tentara bayaran atau soldier of fortune. Ya, Indonesia bangkrut. Ya, sekarang ini Indonesia bangkrut. Ya, APBN defisit. Wah, sekarang ini Purbaya lagi ribut nih sama para gubernur karena gubernurnya nakal. Ya, sampai si KDM, saya yakin KDM ini orang baik ya. Sampai di uber-uber si KDM-nya sampai ngamuk ya. Difitnah katanya, dituduh katanya menahan uang, ya bukan difitnah, dituduh menahan uang APBD 4 triliun. Dicek bolak-balik di bank di mana, oh itu berupa giro, oh berupa ini, oh berupa deposito. Sampai si KDM-nya ngamuk, siapapun yang bohongin saya akan saya pecat hari itu juga. Tetapi sampai ini nggak jelas uang itu sudah dibuktikan sama KDM, uang itu sudah dicairkan, dul. Habis itu Purbaya ngamuk, dia khawatir karena kalau uang itu tidak segera dicairkan, maka perekonomiannya mandek. Dan ada dua keuntungan bagi para kepala daerah untuk tidak mencairkan dana tersebut, dana APBD maksudnya ya, yang jumlahnya triliunan. Satu keuntungan yang pertama, yaitu mereka mendapat bunga depositonya. Ya kan? Mereka mendapat bunga depositonya dimainin lagi sama mereka. Ya kan? Nah, kedua, ya, mereka bisa bisa memboikot Prabowo. Musuh-musuhnya Prabowo ini bisa menghancurkan negara Indonesia loh. Kalau sampai uang itu tidak cair ke masyarakat, Prabowo bisa hancur loh ini. Ya. Sedangkan Purbaya sudah sampai berak darah ya. Dia berusaha supaya perekonomian mikro ya, ekonomi mikro masyarakat itu Indonesia itu bisa paling tidak bisa mengalir.
Sekarang ini kan kamu bikin apa aja udah stuck. Daya beli sudah habis, bahkan mau beli beras aja nggak ada duitnya. Ya, daya beli sudah nggak ada. Ya sudah stuck. Bersyukurlah Anda kalau sudah ada di Eropa hari ini ya. Ada beberapa teman ya. Kalau sudah di Eropa, bersyukurlah. Karena kedepannya Indonesia ya cuma YouTuber aja yang dapat duit ya. Itu pun makanya sekarang pada berantem itu ya. Para apologet TikTok ini pada berantem berlomba donasi. Ya kan, sementara si Rudi Yohanes lagi ditagih sama debt collector, dia lagi sibuk lagi mikir gimana cara cara bayar utang sama debt collector nih, karena dia udah jadi bulan-bulanan debt collector, makanya panik dia ya si Rudi Yohanes ini ya. Nah itu ya, kasihan ya Indonesia ya. Wah, kita balik lagi sekarang. Sekarang ini Indonesia ini sudah bangkrut. Bagaimana caranya? Maka harus ngirim tenaga kerjanya ke luar negeri karena di Indonesia nggak bisa kerja. Maksudnya Purbaya kemarin mencairkan 200 triliun itu supaya bank itu mencairkan kredit ke pengusaha, pengusahanya bisa usaha. Lalu kata pengusahanya, ya aku usaha, aku bikin produk, lalu siapa yang mau beli? Ya kan? Ini kan ayam sama telur. Makanya di-push, oke dibayar dulu, APBD-nya dicairkan. Tapi nggak dicairkan sama gubernurnya nakal lagi kan. Wah panik Purbaya ya. Kan ini kan ayam sama telur, kredit uang sudah ditaruh di bank, ya kan harus dicairkan 200 triliun. Sekarang rakyatnya kalaupun pengusahanya mengambil kredit, mau buat usaha apa? Karena dia bikin produk pun rakyatnya nggak bisa beli. Oke, kita akalin dari APBD dicairkan, sama gubernurnya ditahan. Ayo lo modiar. Jadi paling gampang apa? Ya kirim tenaga kerja ke luar negeri. Masalahnya kalau tenaga kerja di luar negeri kan siap mati, kayak di Arab itu, ya kan pergi satu pulang tiga, ya kan, belum ya kan harus siap diperkosa. Kecuali kalau kamu bisa ke Hong Kong atau Singapura atau ke Taiwan, orangnya baik-baik. Kalau kamu pergi ke Malaysia atau ke Arab ya siap-siap berangkat satu pulang tiga, ya kan berangkat bersatu pulang bertiga maksudnya kan, alias bawa anak dua diperkosa sama Arab-Arab itu. Tapi kalau kamu ke Taiwan, ke Jepang, ke Korea Selatan, atau kamu ke Singapura, ke Hong Kong, ya aman kamu. Tapi ada cara lain, ya kan? Cara lain adalah apa? Ya jadi soldier of fortune. Karena Indonesia punya kemampuan. Dibanding dengan Turki, saya yakin Indonesia lebih mampu. Ya, dibanding dengan Turki, Indonesia lebih mampu. Ya, Turki itu nggak punya pengalaman perang. Kalau Indonesia itu punya pengalaman perang loh. Ya, Indonesia punya pengalaman perang, gerilya, ya kan? Dengan OPM, dengan GAM, dengan dulu ya Fretilin. Indonesia punya pengalaman perang rutin, ya. Kalau Turki itu nggak punya pengalaman perang, justru kalau tanya Anda siap, ya Indonesia lebih siap. Lalu tadi ya membawa beritanya, wah Israel ketakutan kalau Turki yang kirim. Enggak, Israel nggak takut. Erdogan mah nggak ada apa-apanya. Cuma nanti jadi rese, jadi ribet gitu loh. Tapi kalau Indonesia kan sudah jelas ya dari pihak siapa. Jadi ditagih sama Israel, kamu katanya mau kirim 20.000 pasukan. Nah kalau saran saya ya, seharusnya 20.000 pasukan itu undang dikirim. 20.000 pasukan itu kan gajinya satu orang, anggap saja lah kalau si siapa itu si tentara dulu itu kan 3.000 ya, 50 juta per bulan, 3 bulan dapat 100 juta dia. Anggap saja lah itu 2.000, kan lumayan. Ya kan, kirim tentara 20.000, dapat satu orang dapat 2.000. Maka minimnya dapat 40 miliar. Maka ada devisa masuk 40 miliar. 40 miliar. 20.000 dikali 2.000 euro maksudnya ya, sorry ya, dikali 2.000 euro. Ya 20.000 dikali 2.000 euro. Maka jadi dikali 4 ya, 2.000, 40 juta, 40 juta di 40 juta dikali 2, saudara ya, dikali 20. Ya 40 juta dikali 20.000. Ya kan? Maka jadi 800 miliar. Malah 800 miliar tuh dapat setiap bulan. Ya tinggal kamu yang lama di sana.
800 miliar itu banyak loh, ya. Setidak-tidaknya perekonomian jalan. Kalau tentara bayaran kan 3.000 euro, tentara yang tidak resmi. Indonesia kan tentara bayaran resmi. Ya dapatnya kan 2.000 kan. 2.000 itu upah minimum ya. Jadi kamu tidak mungkin kurang dari 2.000. Jadi kalau Indonesia ini benar-benar dapat proyek tentara bayaran 20.000 pasukan ini, wow, lumayan, ketolong. Paling enggak TNI itu akan gajian, nggak menjadi beban APBN lagi. Paling enggak gajian TNI itu kamu dapat ya. Itu kan dapat dapat satu orang ya kan, dapat kurang lebih 2.000 kan. Jadi 800 miliar. Ya, nanti kalau salah tolong dihitungkan ya. Nah, mestinya sih begitu. 2.000, satu orang 2.000 dikali 20.000 pasukan. Dikali 19.000 rupiah itu loh. Ya, cara ngitung gitu. Ya, ngerti nggak cara ngitungnya nih? Ini saya ulangi lagi ya, cara ngitungnya ya. Nih, cara ngitung itu gini maksudnya nih. Ini saya hitungan kasar ya, tapi sebenarnya lebih dari ini hitungan minimum, hitungan minimum, ini kan 20.000 pasukan, pasukan kan, gajinya 2.000 euro per orang. Ini per orang loh ya, ini belum cerita ada insentif segala macam ya. Ya maka jadi di total dikalikan 20.000 pasukan, maka dia akan mendapat 40 juta. Dengan 40 juta euro. Ini kan? Dikali lagi 19.000. Taruh kata 20.000 kita pukul rata ya. Dikali 20.000. Maka jadi 800, nolnya 9 kan? Benar kan? 800 miliar kan? Hitungannya kan begitu kan? 800 miliar. Kan lumayan. Loh kalau Indonesia, kalau ini sampai goal, ketolong loh TNI loh, punya jet loh. Kamu punya dapat tambahan 800 miliar. Ya kan? Ini minimum loh. Ini tadi saya hitungan kasar. Padahal kenyataannya akan lebih dari ini. Kenyataannya. Ya, yang diterima oleh prajurit paling cuma 1.000. Ya kan? Prajurit kan tidak terima uang dari PBB, yang terima itu tetap dari negara. Yang dikirimkan ke rumah, kirimnya kan bukan ke tangan prajurit, ke rumahnya, ke istrinya, ke keluarganya. Jadi setidak-tidaknya kalau saya hitung ya, maka Indonesia bisa dapat 2 triliun loh per bulan. Kalau kirim pasukan, kalau Indonesia kirim 20.000 pasukan, maka dia setidak-tidaknya Indonesia dapat 2 triliun. Dan dia hanya mengeluarkan 500, separohnya. Dia hanya mengeluarkan 500 miliar saja. Lalu yang 1,5 triliun yang masuk kantongnya negara untuk membayar gaji TNI teman-temannya yang lain. Jadi memang benar-benar bisa dapat ini, wah jackpot ini ya, saya setuju. Ini makanya kemarin ya waktu kata diserang Prabowo langsung datang. Saya bilang apa? Ini Prabowo lagi cari order soldier of fortune, ya kan? Ingat tentara Qatar dibom sama Israel, paginya Prabowo sudah di Qatar, ya kan? Dia lagi cari project orderan soldier of fortune. Terinspirasi dari mana? Dari tentaranya dia yang disersi. Ya. Sebetulnya kan tentara disersi kan, TNI Marinir Indonesia disersi ya. Marinir Indonesia disersi. Marinir Indonesia. Jadi tentara Rusia. Lumayan ya, 3.000 dolar Amerika atau 16 kali 16.000 kalau Amerika. Ya. Sekarang kita lihat ya tentang Turki. Ini saingannya Indonesia Turki nih. Ini Israel bohong bener ya kalau bilang Turki lebih kuat. Kalau lebih kuat pasti sudah lama Turki akan jajal Israel ya. Di seluruh dunia tidak ada militer yang lebih kuat daripada IDF. Ya, tidak ada. Tidak ada militer yang lebih kuat IDF.
tidak ada intelijen yang lebih canggih daripada Mossad. Belum ada, belum ada ya. Tapi inilah, ini kan bullshitnya nih media goblok ini kan, media ini media tolol, ya kan. Nah, sekarang kenyataannya adalah begini nih. Kalau sampai Indonesia nggak dapat proyek ini, aduh goblok bener nih Indonesia. Padahal udah kasih lampu hijau sama Donald Trump sama Netanyahu. Tapi kalau Indonesia sampai nggak dapat ini, wah tolol Indonesia nih. Ini punya peluang besar Indonesia padahal untuk dapat proyek tentara bayaran ini ya. Ya, saya sih berharap supaya bisa dapat ya, kalian bisa dapat proyek ini lumayan ya. Kalau hitungan saya tadi kan seperti itu. Ya, ya kira-kira tapi begitulah. Itu kan ya bisa, itu kan resmi ya namanya ya, pembayaran resmi ya memang ya. Kita berharap saja ini bisa sukses ya. Pembayaran ini, apa tentara bayaran ini, dan tentu saja bisa akan membantu. Ya, ini kan sama saja kirim tentara ini kan, tentara 20.000 tentara ini kan sama saja dengan Anda kirim TKW, TKI ke luar negeri kan. Ya diharapkan saja bisa 2 tahun. Lumayan loh. Setidak-tidaknya kalian gajian. Ya, itu. Kita akan fokus dengan tentara bayaran. Sebetulnya ada satu lagi. Oke lah Bu Ellen dulu, silakan Bu Ellen supaya jangan kelamaan ya, supaya jangan bosan. Saya ada satu lagi mau menyampaikan. Bu Ellen silakan.